Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia digital. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM P003401024162. Dalam perjalanan kali ini, kita akan membahas apa sih itu komputer dan perangkat keras komputer. Let's go! Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi perangkat keras, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu komputer? Komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris disebut juga atau compute yang secara definisi komputer diterjemahkan sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling bekerjasama. Komputer juga dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Nah, teman-teman, setelah kalian tahu definisi dari komputer itu apa, kalian juga harus tahu nih apa macam-macam dari komputer. Komputer tuh ada banyak loh. Yang pertama, ada komputer desktop. Komputer desktop dirancang untuk ditempatkan di atas meja. Biasanya, komputer desktop terdiri dari beberapa komponen seperti kotak komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Nah, kalau di sekolah kalian atau di kampus kalian punya lab komputer, pasti kalian udah nggak asik nih sama komputer desktop karena yang digunakan di lab komputer itu ialah komputer desktop. Yang kedua ada komputer laptop. Laptop adalah komputer dengan sumber daya listrik berupa baterai di mana laptop lebih portable dari desktop yang memudahkan Anda untuk menggunakannya di mana saja. Yang paling sering digunakan oleh teman-teman mahasiswa maupun dosen ialah komputer laptop teman-teman. Karena laptop tidak mempunyai komponen lain seperti komputer desktop yang mempunyai monitor dan keyboard terpisah. Yang ketiga adalah komputer tablet. Komputer tablet atau yang kalian lebih kenal dengan sebutan tablet adalah komputer genggam yang bahkan lebih portable lagi nih dari laptop. Tablet menggunakan layar sentuh sebagai pengganti keyboard dan mouse untuk mengetik dan navigasi. Salah satu contoh yang paling sering kalian lihat itu iPad, teman-teman. Kalau kalian berpikir bahwa komputer itu cuman yang sering kalian lihat nih, komputer yang ada layar dan ada keyboardnya. Tapi kalian salah teman-teman. Tablet juga termasuk dalam kategori komputer nih. Yang keempat ada komputer server. Server adalah jenis komputer yang dirancang khusus untuk menyediakan layanan atau sumber daya bagi komputer lain. Server ini biasanya punya spesifikasi hardware yang lebih kuat dan dapat menangani banyak permintaan secara bersamaan. Kalau dalam sebuah jaringan, fungsi server ini buat nyimpan, ngelola, dan distribusiin data atau aplikasi ke komputer lainnya. Contoh yang paling umum tuh salah satunya ialah Google. Google itu termasuk dalam contoh server web yang menyediakan halaman web ke pengguna melalui internet gitu teman-teman. Yang terakhir ada komputer Macintosh. Komputer Macintosh ini diperkenalkan pada tahun 1984 dan komputer Macintosh merupakan komputer pribadi pertama yang terjual di masyarakat umum, di mana komputer ini memiliki tatap muka grafis atau yang disebut dengan GUI. Seluruh komputer Mac diproduksi oleh satu perusahaan aja nih, yaitu perusahaan Apple dan mereka seluruhnya hampir selalunya gunain tuh sistem operasi Mac OS X. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, apa aja sih macam-macam komputer. Sekarang yang kita akan bahas selanjutnya ialah perangkat keras komputer dan fungsinya. Mungkin di antara teman-teman ada yang belum tahu nih, perangkat keras komputer tuh apa aja sih dan fungsinya tuh apa aja gitu. Yang pertama ada keyboard. Kalau kalian suka main game gitu, pasti kalian udah nggak asing nih sama yang namanya keyboard ini. Karena keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk mengetik atau memberikan perintah ke komputer. Di atas keyboard tuh ada tombol-tombol yang fungsinya masing-masing tuh beda teman-teman. Ada huruf, angka, simbol, dan tombol khusus. Keyboard ini merupakan salah satu alat yang paling sering digunakan untuk berinteraksi dengan komputer, laptop, atau bahkan konsol game seperti yang saya katakan di awal tadi. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil, mungkin sekepalan tangan lah. Mouse ini punya dua tombol, ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Fungsi mouse sendiri ialah buat menggerakkan kursor atau melakukan scroll.
Mouse ini punya semacam sensor di bawahnya yang apabila kalian gerakin ke kanan, ke kiri, ke depan belakang gitu, maka kursornya tuh bakal ikut juga gitu. Jadi yang nentuin gerakan kursor itu tangan kalian. Yang ketiga ada motherboard. Motherboard merupakan perangkat komputer yang bentuknya tuh papan. Fungsinya buat meletakkan komponen-komponen komputer seperti prosesor, RAM, VGA, dan perangkat lain. Yang keempat ada prosesor. Prosesor sendiri bentuknya tuh kecil seperti kartu, yang berfungsi menjalankan proses dari masukan yang diterima oleh komputer. Maka semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin cepat pula kinerja komputer. Kalau kadang kalian ngerasa kalau komputer kalian tuh agak lemot atau lalot, yang harus kalian periksa mungkin prosesornya lah. Yang kelima ada RAM, Random Access Memory. Fungsi RAM sendiri sebagai penyimpanan data sementara. Salah satu faktor yang mempengaruhi komputer kalian lalot juga mungkin dari RAM-nya. Yang keenam ada kartu grafis atau VGA, Video Graphic Adapter. Fungsinya itu sebagai pengelola video yang diterima oleh komputer agar video kalian tuh menghasilkan akselerasi yang cepat dengan tampilan yang tajam, halus, dan bagus. Selanjutnya ada hard disk yang fungsinya itu sama seperti RAM. Tapi yang membedakan ialah RAM digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara, sedangkan hard disk digunakan sebagai tempat penyimpanan secara permanen. Selanjutnya ada power supply. Fungsinya buat nyediain sumber daya dan mendistribusikan arus listrik ke semua komponen yang ada dalam komputer. Jadi kalau kalian ngecas gitu, ngalirnya ke power supply. Nanti dari power supply